Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Pertemuan ini kita akan membahas tentang dasar patofisiologi, perubahan-perubahan fungsi anatomi dari kardiovaskular sehingga menyebabkan penyakit-penyakit di kardiovaskular. Kita review lagi seperti yang kita ketahui bagaimana struktur jantung. Ada struktur jantung di perikardium, ada bagian terluar adalah jaringan ikat, kemudian dalamnya adalah jaringan otot. Ada fibrillus perikardium dengan lapisan-lapisannya dan ada miokardium. Ini adalah cardiac muscle dengan sifatnya seperti smooth muscle, tidak bisa kita kendalikan, tetapi dia kalau kita lihat di mikroskop ada luritnya. Bagian dalamnya disebut dengan endokardium. Ini yang berhubungan dengan cairan darahnya. Untuk miokardium ya tadi terlihat ada nukleusnya, kemudian ada sarkolemanya, ada terlihat juga mitokondrianya, ya ada tubulusnya, interkalasidisnya juga. Sifatnya dia smooth muscle, tidak bisa kita atur kontraksinya dan fase istirahatnya. Dia memiliki autoritmik sendiri. Karakteristik dari sel jantung, dia bentuknya stratified atau lurik, ada banyak protein kontraksi yaitu aktinnya, miosin dan troponin. Ini protein-protein ini untuk kontraksi sel kardiak. Kemudian dia mempunyai intrinsic rhythmicity, ada sebagian kecil 1% dari sel kardiak. Dia memiliki autoritmik sendiri, mengatur kelistrikannya sendiri. Kemudian ada sinsitialnya, bahwa setiap miosit adalah sel jantung, mempunyai membran sinsitial yang bisa digunakan untuk komunikasi antar tetangga sel. Memiliki tubulus T yang besar, kemudian ada retikulum sarkoplasmik, di mana ini adalah retikulum endoplasma yang fungsinya untuk menyimpan kalsium. Apa pentingnya kalsium? Digunakan untuk kontraksi. Kemudian ada di plasma limanya mempunyai reseptor alfa dan beta adrenergik. Cair kalsium dari ekstraseluler juga bisa masuk ke sel kardiak untuk kontraksi. Tadi di atas sendiri juga ada sistem troponin, aktin, miosin, tromomiosin, dan troponinnya. Untuk struktur endokardiumnya, ini adalah lapisan terdalam dari jantung yang membentuk ruang jantung dan katup jantung, tersusun dari otot epitelium. Ini ruang jantung, ada atrium kanan, ada ventricle kanan, kemudian ada atrium kiri dan ventricle kiri. Di situ tampak jelas terlihat bagaimana dinding atau otot dari ventricle kiri yang lebih besar dibandingkan dari ventricle kanan. Ini adalah diagram aliran darah di dalam jantung. Kita mulai dari nomor 1. Itu nomor 1 adalah atrium kanan,
dia mendapat darah dari nomor 10, pembuluh darah nomor 10, dan nomor 9 itu adalah vena cava superior dan vena cava inferior. Keduanya masuk ke atrium kanan, kemudian di bawah masuk ke ventrikel kanan, nomor 2 itu adalah ventrikel kanan, kemudian akan dialirkan ke pembuluh darah nomor 3. Nomor 3 ini adalah arteri pulmonar, pembuluh darah pulmonar, arteri pulmonar. Selanjutnya masuk ke sirkulasi pulmonar, ya, 4 itu adalah sirkulasi pulmonar. Lihat yang nomor 5 ini adalah vena pulmonalis. Ya, vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen. Kemudian nomor 5, vena pulmonalis akan masuk ke ruang jantung nomor 6. Itu adalah atrium kiri. Dari atrium kiri masuk ke nomor 7 itu adalah ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri nomor 7 akan menuju ke pembuluh darah nomor 8, yaitu aorta dengan nanti percabangan-percabangannya. Bisa dipahami kembali dengan bahasanya sendiri sehingga lebih mudah, ya. Ini sama saja, kita mulai dari nomor 1. Ini contoh gambaran yang lain, di mana gambar biru ini mengindikasikan ini adalah deoksihemoglobin, yaitu darah yang kandungannya deoksihemoglobin. Hemoglobinnya sudah kehilangan oksigen, tetapi dia mengikat CO2 sebagai hasil dari metabolisme perifer. Sedangkan diagram yang merah ini mengindikasikan oksihemoglobin, yaitu hemoglobin yang mengikat oksigen karena dia sudah dari paru-paru. Yang paling atas itu adalah paru-paru. Kita mulai dari nomor 1, ada atrium kanan dengan kandungan deoksihemoglobin, deoxygenated blood, masuk melewati katup trikuspid menuju ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan ada katup pulmonari menuju ke arteri pulmonari. Dari arteri arteriola sampai kapiler. Di kapiler akan saat kita inspirasi, ya, alveoli kita akan mengembang sehingga alveoli akan berdekatan dengan kapiler pulmonaris, terjadi pertukaran gas di situ. Oksigen akan ditransfer masuk ke kapiler, dari kapiler akan mentransfer berdifusi CO2, sehingga sekarang darah menjadi kaya akan oksigen, disebut oxygenated blood atau oksihemoglobin, karena oksigennya menempel pada hemoglobin Hb. Setelahnya dari kapiler paru, kemudian venulus, vena, ya, menjadi pembuluh darah yang besar, vena pulmonari, masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri untuk menuju ventrikel kiri melalui katup bikuspid. Setelah di ventrikel kiri akan diejeksi, akan dikontraksikan melewati katup aorta menuju aorta dan arteri sistemik lainnya. Ini sampai ke sel-sel target, organ-organ target akan dipertukarkan oksigen yang dibawa dengan CO2 hasil metabolisme dari sel-sel. Seperti itu. Jadi dipertukarkan kembali, masuk lagi ke vena cava baik superior, inferior, ya, kembali ke atrium kanan dan seperti itu. Itu adalah sirkulasi yang tertutup. Ada sirkulasi sistemik dan ada sirkulasi pulmonari. Untuk sistem konduksi jantung kita ada 5, yaitu SA-node, AC-node, kemudian bundle of His, kemudian ada percabangan, terakhir
percabangan dari his kanan dan his kiri. Terakhir yaitu serabut Purkin. S. anus ini lokasinya sinoatrial, dia lokasinya di bagian atas atrium kanan. Kalau avenut atrioventrikular, antara atrium dan ventrikel, dia di basal, di dekat katup trikuspid. Kemudian dia akan membentuk bundle of his berjalan sepanjang otot yang memisahkan ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Kemudian dia akan membentuk cabang kanan dan cabang kiri. Percabangan kanan dan percabangan kiri akan kembali keluar menuju ke atas melewati dinding luar dari ventrikel bercabang-cabang, baik ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Itu disebut serabut Purkin. Ini dalam kondisi normalnya S. anus akan mengirimkan impulsnya ke avenut, juga akan mengirimkan ke atrium kiri. Dari avenut akan menuju ke bundle of his bercabang kanan dan kiri, dan diakhiri kembalinya di serabut Purkin. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di jantung dan pembuluh, contohnya adalah aneurisma. Ini adanya dilatasi karena kelemahan dinding arterial. Bisa disebabkan karena plak aterosklerosis atau hilangnya elastin. Elastin itu termasuk dari jaringan ikat yang elastik sifatnya, dan juga kehilangan kolagen di pembuluh vena. Akan mengakibatkan abnormalitas dari dinding arteri, bisa karena trauma dan kasus infeksi. Hati-hati dengan rupturnya aneurisma karena bisa masif, menyebabkan perdarahan yang banyak dan mengancam kematian. Ada 4 tipe dari bentuknya. Bentuk aneurisma itu seperti kantong. Sakular seperti kantong, fusiform, kemudian dissecting, dan valve. Kita lihat nanti gambarnya. Ini adalah sakular. Dia bentuknya seperti kantong tapi unilateral saja. Bisa ada di area leher. Kalau fusiform bentuknya dia spindle, menggembung semua. Diameternya biasanya besar. Ada dissection aneurisma, jadi ada perdarahan yang terpisah di lapisan medial dari dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan lumen sendiri. Ya, ada ruang kecil tersendiri. Sedangkan false aneurysma dia adalah terbentuk karena trauma, ada di dinding pembuluh darah. Contohnya di abdominal aneurysma. Perubahan patofisiologi yang lainnya bisa terjadi cardiac shunt. Jadi harusnya antara sirkulasi pulmonari dan sirkulasi sistemik itu adalah ruang tertutup yang sendiri, ya, tidak bercampur. Dengan adanya cardiac shunt ini memungkinkan adanya interaksi komunikasi hubungan antara sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonar. Maka aliran darah sepanjang shunt terjadi dari area yang tinggi menuju ke area yang rendah, atau dari area dengan
resistensi yang tinggi menuju ke area yang resistensinya rendah. Ini contoh kardiak sum dari kiri ke kanan. Adanya aliran rendah dari jantung sisi kiri menuju ke jantung sisi kanan karena adanya defek. Dapat berjalan dari aorta menuju ke arteri pulmonari bila pasien mempunyai ductus arteriosus. Darah dari sisi jantung kiri harusnya kaya akan oksigen. Nah, adanya peningkatan aliran darah kembali ke paru-paru ini bisa menyebabkan hipertrofi pada dinding vena pulmonari, bisa menyebabkan gangguan atau gagal jantung baik kiri maupun kanan. Kalau kardiak sum-nya dari kanan ke kiri, ini timbul ketika aliran darahnya dari kanan menuju ke sisi kiri. Darah kembali ke sisi kanan jantung dan arteri pulmonari memiliki darah yang rendah oksigennya. Penambahan darah yang rendah oksigen di sirkulasi bisa menyebabkan hipoksia ataupun sianosis, gangguan perfusi jaringan, dan bahkan gangguan perfusi organ. Bisa juga terjadi embolus. Embolus adalah substansi yang ikut bersirkulasi, biasanya berasal dari bagian tubuh yang lain yang jauh. Embolus timbul sebetulnya perjalanan dari trombus. Trombus itu melekat. Ketika dia lepas, maka akan menjadi embolus. Bentuknya bisa bekuan darah dari trombus yang lepas tadi. Bisa juga kandungannya ada sedikit jaringan. Mungkin ini adalah udara, bubble udara, cairan anion, kemudian lemak, bisa bakteri, bahkan bisa sel tumor yang lisis yang lepas. Kalau ini menyumbat di pulmonari, maka bisa menyebabkan infak pulmonari dan kemungkinan kematian. Bisa menghambat, menutup aliran darah ke organ-organ, menyebabkan iskemi dan infarksi. Sangat berbahaya kalau infak terjadi di otak, pulmonar, ginjal, jantung, karena itu adalah organ-organ vital. Perubahan-perubahan patofisiologi bisa kita cek dengan pemeriksaan enzim kardiak. Ketika ada kerusakan sel kardiomiosif, maka akan dilepaskan enzim-enzim spesifiknya, protein-protein spesifik yang bisa kita ukur di plasma. Pelepasan enzim spesifik itu seperti kreatin kinase, ini adalah enzim untuk membentuk kreatinin. Juga ada laktat dehidrogenase yang mengurai laktat. Protein spesifik juga terkait dengan kerusakan sel jantung, yaitu ada troponin T, troponin I, dan mioglobin. Kita ulas tentang marker biokimia pada kerusakan sel jantung. Ini level marker yang timbul pada onset awal, yang peak itu yang melonjak tajam kurang dari 24 jam adalah mioglobin dan kreatinin kinase.
Tetapi seringkali ini tidak terdeteksi karena pasien datang ke rumah sakit sudah onset yang lebih lama, sehingga ada pemeriksaan yang lain yang peaknya terjadi pada beberapa waktu berikutnya. Ada CKMB, kreatinin kinase, ada troponin, dan troponin yang besar dan troponin yang kecil. Oke, kita bahas apa itu CKMB, kreatinin kinase. Kreatin kinase ini mereaksikan antara kreatin dengan ATP di mitokondria dari sel jantung. Kreatin sendiri terbentuk dari asam amino arginin dan glisid untuk membentuk kreatin. Dengan kreatin transporter akan dari hati, produk kreatin itu di hati kemudian akan ditransportasi oleh kreatin transporter menuju sel jantung. Di mitokondria dan di miofibril, kreatin akan bereaksi dengan ATP. Inilah adalah fungsi dari enzim kreatin kinase, sehingga kreatin ini bisa digunakan untuk sumber energi baik di mitokondria maupun di miofibril. Peningkatan kreatin kinase ini mengindikasikan gagal jantung. Bisa juga selain gagal jantung ada diagnosis lain, yaitu kerusakan otot, penyakit-penyakit yang menyebabkan kerusakan otot. Tidak hanya spesifik pada infark miokardia. Biomarker lainnya yaitu troponin T dan troponin I. Tipe troponin itu ada troponin T, troponin I, dan troponin C. Troponin T itu tropomyosin, troponin yang dia ikatan dengan myosin. Myosin sendiri juga protein untuk kontraksi otot. Sedangkan troponin I dia mengikat aktin, sedang terakhir troponin C dia tugasnya mengikat kalsium. Dalam kontraksi otot dibutuhkan 3 protein kontraktil ini ya. Troponin, myosin itu adalah seratnya, dan aktin adalah yang tergambar bulat-bulat ini. Bisa berkontraksi dengan kehadiran kalsium. Kalau sel jantung mengalami kerusakan, maka troponin ini akan bisa kita deteksi di plasma. Ini adalah fungsi troponin dalam kontraksi otot. Ada tropomyosin, dia yang mengikat myosin, kemudian ada troponin, dia mengikat kalsium, dan aktin. Aktin adalah yang mengikat juga myosin. Aktin binding site ini kalau dia tidak ada kalsium maka dia tidak akan menempel. Sebelah kanan dengan kehadiran kalsium mereka akan bergerak sehingga terjadilah kontraksi otot. Enzim lainnya ada laktat dehidrogenase, singkatannya adalah enzim LDH. Peningkatan laktat dehidrogenase ini mengindikasikan adanya infark miokardia. Fungsi dari laktat dehidrogenase, dia mengkonversi laktat menjadi pirufat. Dengan mengambil hidrogennya, hidrogen akan diberikan kepada molekul yang namanya niacin teroksidasi, yaitu NAD, sehingga terbentuklah NADH dan pirufat.
dengan syarat laktat menjadi pirufat harus dalam kondisi aerob, cukup oksigen. Protein yang bisa dicek lagi yaitu mioglobin. Fungsi dari mioglobin dia adalah sebagai tempat menyimpan oksigen di otot. Berbeda dengan hemoglobin. Kalau hemoglobin adalah dia mobile di dalam plasma sebagai pentransport oksigen. Kalau mioglobin berada di dalam otot, sehingga dia fungsinya untuk menyimpan oksigen. Terdeteksi di plasma apabila ada infark miokardia. Kemudian enzim SGOT dan SGPT. SGOT nama lainnya adalah aspartat aminotransferase. Ini mengindikasikan adanya infark miokardia. Sedangkan SGPT, nama enzim lainnya disebut alamin aminotransferase. Ini juga mengindikasikan adanya masalah di hepar, contohnya hepatitis. Tetapi SGOT dan SGPT keduanya bisa muncul pada kondisi-kondisi pasien yang kelelahan pun SGOT SGPT-nya akan meningkat. Ya, jadi ini bukan diagnosa utama, mode diagnosa utama. SGOT ini bisa digunakan untuk memonitor progres dari penyakit. Fungsi dari aspartat aminotransferase, aspartat ini adalah asam amino. Nama lain dari SGOT, aspartat aminotransferase. Fungsinya untuk merubah aspartat menjadi oksaloaksetat. Aspartat tadi dari produk protein menjadi oksaloasetat yang bisa berperan dalam siklus Krebs. Ini adalah turunan dari karbohidrat. Sedangkan fungsi dari SGPT ini adalah enzim alamin aminotransferase, jadi merubah alamin, ini juga asam amino, menjadi asam pirufat. Asam pirufat adalah produk turunan karbohidrat. Ini secara alamiah bisa terbentuk dari glikolisis glukosa. Pada fase glikolisis akan terbentuk asam pirufat. Pengubahan alamin menjadi pirufat ini secara normalnya terjadi pada proses gluconeogenesis kalau terpaksa, ya. Perubahan patofisiologi lainnya yaitu ada stenosis. Stenosis ini adanya gangguan perfungsi jaringan dan organ menjadi iskemik, fungsinya normal, bahkan kematian dari jaringan. Aliran darah sepanjang tubularnya, sepanjang katupnya akan menurun, sehingga terjadi peningkatan tekanan di chamber, di ruang jantungnya. Jantung akan menjadi lebih berat untuk bekerja, lebih berat untuk mengkontraksi karena adanya stenosis dari katupnya. Usaha yang berat ini menyebabkan hipertrofi akan diikuti efek lainnya, yaitu peningkatan kebutuhan oksigen. Berikutnya, perubahan kardiovaskuler yang lainnya bisa terjadi trombus. Trombus adalah bekuan darah yang terbentuk di dinding vaskular.
sebagai akibat dari kerusakan sel endotelial, mempengaruhi aliran darah dan akan meningkatkan proses pembekuan darah. Akibat dari peningkatan proses pembekuan darah. Konsekuensi ini apabila terjadi oklusi, trombus yang menyebabkan oklusi sumbatan yang menyebabkan kematian jaringan yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut. Apabila lepas, maka bisa menjadi embolus. Proses pembentukan trombus ini karena ada kerusakan sel endotel pembuluh darah, ya, terbentuklah ruptur. Berikutnya ada platelet yang menempel dari area yang ruptur atau yang rusak, penimbunan platelet, aktivasi dari glikoprotein yang menyebabkan agregasi tadi pengumpulan platelet, kemudian molekul adesinya timbul, sel darah merah menempel dan seterusnya. Trombosit menempel sehingga terbentuknya trombus menjadi lebih besar. Proses pembentukan trombus dimulai dari kerusakan plak, rupturnya plak. Berikutnya ada trombin, kemudian ada platelet, ada kolagen, ada aktivasi dari faktor V, menyebabkan aktivasi platelet sehingga terbentuklah formasi molekul adesi dan pembesaran dari trombusnya. Ini struktur arteri koroner yang sehat, kemudian mengarah pada perkembangan aterosklerosis. Aterosklerosisnya berkembang di subendotelium, di bawah endotelium, kemudian menjadi plak yang lebih besar, menyebabkan kerusakan sel endotelium, dan akhirnya terjadilah blood clotting atau trombus. Perubahan lainnya bisa katup tidak kompeten. Ini bisa berupa insufisiensi atau regurgitasi. Bisa terjadi di sepanjang katup vena dan jantung. Katup yang tidak menutup dengan baik akan menyebabkan aliran darah balik. Contohnya katup aorta tidak menutup dengan baik sehingga terjadi aliran balik darah kembali ke ventrikel kiri. Akibatnya ventrikel kiri akan menjadi dilatasi, menjadi lebih membesar. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kiranya kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulas tentang marker biokimia pada kerusakan sel jantung. Ini level marker yang timbul pada onset awal, yang peak itu yang melonjak tajam kurang dari 24 jam adalah mioglobin dan kreatinin kinase. Tetapi seringkali ini tidak terdeteksi karena pasien datang ke rumah sakit sudah onset yang lebih lama, sehingga ada pemeriksaan yang lain yang peaknya terjadi pada beberapa waktu berikutnya. Ada CKMB, kreatinin kinase, ada troponin, dan troponin yang besar dan troponin yang kecil. Oke, kita bahas apa itu CKMB, kreatinin kinase.
Kreatin kinase ini mereaksikan antara kreatin dengan ATP di mitokondria dari sel jantung. Kreatin sendiri terbentuk dari asam amino arginin dan glisid untuk membentuk kreatin. Dengan kreatin transporter akan dari hati, produk kreatin itu di hati kemudian akan ditransportasi oleh kreatin transporter menuju sel jantung. Di mitokondria dan di miofibril, kreatin akan bereaksi dengan ATP. Inilah adalah fungsi dari enzim kreatin kinase, sehingga kreatin ini bisa digunakan untuk sumber energi baik di mitokondria maupun di miofibril. Peningkatan kreatin kinase ini mengindikasikan gagal jantung. Bisa juga selain gagal jantung ada diagnosis lain, yaitu kerusakan otot, penyakit-penyakit yang menyebabkan kerusakan otot. Tidak hanya spesifik pada infark miokardia. Biomarker lainnya yaitu troponin T dan troponin I. Tipe troponin itu ada troponin T, troponin I, dan troponin C. Troponin T itu tropomyosin, troponin yang dia berikatan dengan myosin. Myosin sendiri juga protein untuk kontraksi otot. Sedangkan troponin I dia mengikat aktin, sedang terakhir troponin C dia tugasnya mengikat kalsium. Dalam kontraksi otot dibutuhkan 3 protein kontraktil ini ya. Troponin, myosin itu adalah seratnya, dan aktin adalah yang tergambar bulat-bulat ini. Bisa berkontraksi dengan kehadiran kalsium. Kalau sel jantung mengalami kerusakan, maka troponin ini akan bisa kita deteksi di plasma. Ini adalah fungsi troponin dalam kontraksi otot. Ada tropomyosin, dia yang mengikat myosin, kemudian ada troponin, dia mengikat kalsium, dan aktin. Aktin adalah yang mengikat juga myosin. Aktin binding site ini kalau dia tidak ada kalsium maka dia tidak akan menempel. Sebelah kanan dengan kehadiran kalsium mereka akan bergerak, sehingga terjadilah kontraksi otot. Enzim lainnya ada laktat dehidrogenase, singkatannya adalah enzim LDH. Peningkatan laktat dehidrogenase ini mengindikasikan adanya infark miokardia. Fungsi dari laktat dehidrogenase, dia mengkonversi laktat menjadi pirufat. Dengan mengambil hidrogennya, hidrogen akan diberikan kepada molekul yang namanya niacin teroksidasi, yaitu NAD, sehingga terbentuklah NADH dan pirufat. Dengan syarat laktat menjadi pirufat harus dalam kondisi aerob, cukup oksigen. Protein yang bisa dicek lagi yaitu mioglobin. Fungsi dari mioglobin, dia adalah sebagai tempat menyimpan oksigen di otot. Berbeda dengan hemoglobin. Kalau hemoglobin adalah dia mobile di dalam plasma sebagai pentransport oksigen.
kalau mioglobin berada di dalam otot, sehingga dia fungsinya untuk menyimpan oksigen. Terdeteksi di plasma apabila ada infak miokardia. Kemudian enzim SGOT dan SGPT. SGOT nama lainnya adalah aspartat aminotransferase. Ini mengindikasikan adanya infak miokardia. Sedangkan SGPT, nama enzim lainnya disebut alamin aminotransferase. Ini juga mengindikasikan adanya masalah di hepar, contohnya hepatitis. Tetapi SGOT dan SGPT keduanya bisa muncul pada kondisi-kondisi pasien yang kelelahan pun SGOT SGPT-nya akan meningkat. Ya, jadi ini bukan diagnosa utama, mode diagnosa utama. SGOT ini bisa digunakan untuk memonitor progres dari penyakit. Fungsi dari aspartat aminotransferase, aspartat ini adalah asam amino. Nama lain dari SGOT, aspartat aminotransferase. Fungsinya untuk merubah aspartat menjadi oksaloaksetat. Aspartat tadi dari produk protein menjadi oksaloasetat yang bisa berperan dalam siklus Krebs. Ini adalah turunan dari karbohidrat. Sedangkan fungsi dari SGPT ini adalah enzim alamin aminotransferase, jadi merubah alamin, ini juga asam amino, menjadi asam pirufat. Asam pirufat adalah produk turunan karbohidrat. Ini secara alamiah bisa terbentuk dari glikolisis glukosa. Pada fase glikolisis akan terbentuk asam pirufat. Pengubahan alamin menjadi pirufat ini secara normalnya terjadi pada proses gluconeogenesis kalau terpaksa, ya. Perubahan patofisiologi lainnya yaitu ada stenosis. Stenosis ini adanya gangguan perfungsi jaringan dan organ menjadi iskemik, fungsinya normal, bahkan kematian dari jaringan. Aliran darah sepanjang tubularnya, sepanjang katupnya akan menurun, sehingga terjadi peningkatan tekanan di chamber, di ruang jantungnya. Jantung akan menjadi lebih berat untuk bekerja, lebih berat untuk mengkontraksi karena adanya stenosis dari katupnya. Usaha yang berat ini menyebabkan hipertrofi. Hipertrofi akan diikuti efek lainnya, yaitu peningkatan kebutuhan oksigen. Berikutnya, perubahan kardiovaskuler yang lainnya bisa terjadi trombus. Trombus adalah bekuan darah yang terbentuk di dinding vaskular sebagai akibat dari kerusakan sel endotelial, mempengaruhi aliran darah dan akan meningkatkan proses pembekuan darah. Akibat dari peningkatan proses pembekuan darah. Konsekuensi ini apabila terjadi oklusi, trombus yang menyebabkan oklusi sumbatan yang menyebabkan kematian jaringan yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut. Apabila lepas, maka bisa menjadi
embolus. Proses pembentukan trombus ini karena ada kerusakan sel endotel pembuluh darah, ya, terbentuklah struktur. Berikutnya ada platelet yang menempel dari area yang ruptur atau yang rusak, penimbunan platelet, aktivasi dari glikoprotein yang menyebabkan agregasi tadi pengumpulan platelet, kemudian molekul adesinya timbul, sel darah merah menempel dan seterusnya, trombosit menempel sehingga terbentuknya trombus menjadi lebih besar. Proses pembentukan trombus dimulai dari kerusakan plak, rupturnya plak. Berikutnya ada trombin, kemudian ada platelet, ada kolagen, ada aktivasi dari faktor V, menyebabkan aktivasi platelet sehingga terbentuklah formasi molekul adesi dan pembesaran dari trombusnya. Ini struktur arteri koroner yang sehat, kemudian mengarah pada perkembangan aterosklerosis. Aterosklerosisnya berkembang di subendotelium, di bawah endotelium, kemudian menjadi plak yang lebih besar, menyebabkan kerusakan sel endotelium, dan akhirnya terjadilah blood clotting atau trombus. Perubahan lainnya bisa katup tidak kompeten. Ini bisa berupa insufisiensi atau regurgitasi. Bisa terjadi di sepanjang katup vena dan jantung. Katup yang tidak menutup dengan baik akan menyebabkan aliran darah balik. Contohnya katup aorta tidak menutup dengan baik sehingga terjadi aliran balik darah kembali ke ventrikel kiri. Akibatnya ventrikel kiri akan menjadi dilatasi, menjadi lebih membesar. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kiranya kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.